KPU nggak bisa menghapus. Nah, itu kan data partai. Oke, data partai. Data partai punya partai, maka partai yang harus menghapus. Kalau dia menyatakan enggak, itu memang tetap anggota saya. Nah, walaupun lagu-lagu itu buktikan. Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Untuk episode podcast hari ini, Bawaslu Provinsi Banten akan membahas secara khusus tentang persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, tahapan yang sedang dilaksanakan sekarang adalah tahapan verifikasi partai politik. Untuk membahas tentang tahapan verifikasi partai politik ini, kita kedatangan tamu istimewa dari KPU Provinsi Banten. Selamat siang Bapak. Siang. Beliau ini namanya Bapak Masudi ya Pak ya, Ya sebagai anggota dari KPU Provinsi Banten. Gimana? Ya Pak, ini kan sudah 538 hari lagi kalau kita melihat waktu mundur pelaksanaan pemilu tahun 2024. Benar. Betul. Sebagai pelaksana pemilu nih Pak, gimana perasaan Bapak nih? Ya, sebetulnya perasaannya biasa saja. Ya. Kita tetap siap lah kira-kira begitu dengan segala rangkaian tahapan yang sudah disusun. Mau tidak mau kita harus siap, ya harus segala hal harus kita mempersiapkan, baik mental, fisik, kemudian ke pemahaman soal regulasi dan sebagainya. Prinsipnya kita siap menyambut pelaksanaan pemilu 2024. Iya kan, mungkin masyarakat itu kan pasti bertanya ya Pak ya. Kan kita kan pemilu masih tahun 2024 nih. Iya. Masa persiapannya udah dimulai tahun 2020? Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebenarnya Pak? Betulnya memang kalau berdasarkan regulasi kan paling tidak 20 bulan sebelum hari H itu tahapan harus sudah mulai. Iya, sana panjang itu. Kalau di PKPU kita itu ada 11 tahapan. Oh, banyak tahapan ya. Nah, sekarang ini di tahapan ke-2 atau ke-3 ya, verifikasi pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik. Tahap pertama itu soal internal tuh, penyusunan program, anggaran dan sebagainya. Nah, sekarang kita berada di tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sudah sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Verifikasinya. Nanti verifikasi administrasi tahap pertama ini berakhir sampai tanggal 29 ya. Bulan ini. Bulan ini. Berarti bentar lagi Pak berarti ya. Iya, untuk tahapan verifikasi administrasi ya. Ini Pak, kalau tidak salah itu kan pada tahun 2019 itu kan yang mendaftar sekitar 27 partai politik ya Pak. Betul. Kalau untuk 2024 ini pemilu 2024 itu 24 partai politik ya Pak ya? Sebetulnya yang mendaftar 40 partai politik. 40 partai politik. Partai lama dan partai baru. Hanya saja dari 40 partai politik ini yang dianggap lengkap berkas pendaftaran dan diterima pendaftarannya ada 24. Ada 24. Sisanya 16 itu berkasnya tidak diterima karena tidak lengkap. Dengan demikian dianggap tidak mendaftar. Sehingga secara keseluruhan partai politik yang diterima pendaftarannya dan itu di berkasnya sedang dilakukan verifikasi itu sekitar 24 partai politik. Nah, banyak juga ya Pak. Lumayan, walaupun agak menurun dari yang tahun sebelumnya Pak, periode sebelumnya lah ya Pak ya. Oke. Berarti ini nih Pak, sebenarnya kemarin sempat membaca juga tentang putusan MK tuh Pak, yang putusan MK nomor 55 tahun 2020. Itu kan ada tentang pelaksanaan verifikasi partai politik yang administrasi dan verifikasi faktual Pak ya. Ya itu kan beda ya sekarang yang sama kayak yang dulu ya. Betul. Gimana Jadi tuh? Putusan MK 55 ini adalah memberikan pengecualian dalam hal verifikasi. Jadi khusus bagi partai politik peserta pemilu 2019 yang memiliki PT 4% itu hanya diharuskan diverifikasi sampai tahap verifikasi administrasi saja. Jadi mereka tidak diverifikasi faktual. Adapun partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak memiliki PT 4% tetapi memiliki kursi di DPRD provinsi atau di DPRD kabupaten kota, mereka selain verifikasi administrasi juga diharuskan melakukan verifikasi faktual. Tetapi ada syaratnya.
partai politik yang dilakukan verifikasi faktual itu adalah setelah lulus verifikasi administrasi. Jadi lulus dulu administrasi, baru kemudian dipervak. Jadi dengan demikian putusan MK itu kalau kita lihat, maka ada 9 partai politik tuh yang hanya berkasnya kita verifikasi administrasi, tapi tidak kita verifikasi faktual. Nah kalau dari 24 kurang 9 ya, kalau kita kurangkan itu berapa itu, tinggal 15 ya? Iya, 15. Jadi 15 partai politik ini lah yang kemudian nanti kalau mereka ke-15-nya lolos verifikasi administrasi, maka kita lanjutkan dengan verifikasi faktual. Tapi dari 15 partai ini nanti ada mungkin 1 atau 2 yang tidak lolos, ya maka yang sisanya saja yang kita verifikasi faktual. Gitu. Jadi tidak semuanya diverifikasi faktual ya, dari yang 15 ini harus lolos dulu verifikasi administrasi. Gitu. Tapi kalau untuk yang 9 partai politik yang PT itu juga harus lolos administrasi. Iya, harus lolos administrasi. Karena memang harus disyaratkan, memang mereka harus memenuhi syarat administrasinya. Jadi harus dipastikan mulai dari kepengurusan administrasinya ya, kemudian kepengurusan keterwakilan 30% perempuan, keanggotaan, kemudian kantor tetap pasti, kemudian rekening dan macam-macamnya itu harus dipenuhi semua tuh, harus memenuhi syarat. Kalau istilahnya MS, memenuhi syarat. Gitu. Tidak ada. Kalau mereka tidak memenuhi syarat ya nggak bisa, karena memang harus begitu. Jadi walaupun sudah pegang golden ticket istilahnya, ya, tapi mereka harus berjuang keras juga untuk memenuhi syarat keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan, syarat administrasi. Harus lulus. Berarti intinya mah ke-24 partai politik ini wajib lolos verifikasi administrasi dulu dong untuk ke tahapan selanjutnya kan gitu ya Pak ya berarti. Iya. Kecuali yang 9 ya. Kecuali 9. Oke. Terus kemarin juga kita juga baca-baca berita online. Ada tentang penggunaan sipol ini sekarang harus kan ya jadi wajib ya Pak ya? Bukan wajib sebetulnya, bukan wajib, karena memang fungsinya hanya sebagai alat bantu, tetapi dia menjadi jembatan, semacam jembatan untuk mendaftar ya. Jadi kan kalau dulu pakai manual ya, manual, kemudian itu menyulitkan bagi partai politik, menyulitkan bagi penyelenggara, dan kita tidak tahu kalau kita mau lihat kegandaannya. Si satu orang itu berpeluang ganda dengan partai politik lain ya, di daerah lain. Tetapi dengan Sipol ini adalah sebuah aplikasi berbasis web, sistem informasi partai politik. Nah, itu bisa kita temukan kegandaan dan mensortir ratusan bahkan jutaan orang itu dalam satu aplikasi. Iya, itu bisa kita deteksi kegandaan identik, kegandaan eksternal, orangnya tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan, ketahuan semua itu. Jadi jadi itu kita syaratkan memang. Jadi sebelum mendaftar maka partai politik harus mengunggah seluruh dokumennya ke dalam Sipol. Gitu. Berarti kan kayak putusan MK kemudian Sipol ini tuh sebenarnya perubahan yang cukup signifikan berarti ya Pak ya? Pemilu 2019 dan pemilu yang akan datang kan pemilu 2019 tuh saya ingat pendaftar tuh pakai bertonton. Iya, sangat ini banyak banget. Sangat tidak ramah dengan kertas ya. Iya betul. Tapi kalau sekarang dengan aplikasi ini itu kan paperless ya, ramah dengan lingkungan. Keuntungan juga. Dan ke depan kecenderungannya ini kan kita sudah sangat maju teknologinya. Tentunya diiringi juga lah dengan penataan organisasi, juga harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi kan di banyak pihak itu memudahkan kita sebetulnya. Nah, kenapa tidak kita pakai ini? Tuntutan publik terhadap penyelenggara pemilu untuk menggunakan teknologi kan juga tinggi sebetulnya. Nah, salah satunya kita gunakan ini ya. Di Bawaslu juga ada kan aplikasi pengawasan itu ya. Memang. Di KPU juga banyak aplikasinya. Misalnya pencalonan itu menggunakan aplikasi. Kemudian apalagi itu pengadaan logistik menggunakan aplikasi dan macam-macam lah ya. Berarti itu nanti apakah memang dalam setiap tahapan itu ada aplikasi tersendiri atau kita memang udah terpusat sebenarnya di KPU itu Pak? Di KPU tuh ada pusat aplikasinya. Berarti memang ada pusat data dan informasi yang mengelola aplikasi-aplikasi itu. Nanti di tahapan-tahapan tertentu kalau dianggap penting menggunakan aplikasi kita mulai. Tetapi hampir semua tahapan di pemilu itu tahapan itu menggunakan aplikasi. Ya. Bukan tahapan, maksudnya hampir semua kegiatannya ya. Misalnya pendataan pemilih
itu Sidalih. Ya. Sidalih itu pemutakhiran data pemilih ya Pak? Iya, itu pakai aplikasi itu sekarang itu. Sehingga masyarakat bisa ngecek itu dia apakah sudah terdaftar di dalam daftar pemilih atau belum. Terdaftarnya di mana, di TPS mana, di desa mana. Itu kelihatan dari sekarang. Berarti kita mengharapkan di pelaksanaan tahapan ke depan kita selalu pakai aplikasi ya, itu tadi karena kita sedang berada dalam kemajuan teknologi, kita manfaatkan teknologi ini untuk memudahkan pekerjaan kita, tetapi tentu dengan memperhatikan asasnya ya. Asasnya samalah seperti sekarang masyarakat itu cenderung mendorong sedang kuat-kuatnya mendorong kenapa KPU tidak menggunakan aplikasi tungsur aplikasi pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik gitu ya. Nah, e-voting. Nah, e-voting itu. Nah, itu kan butuh kajian itu. Tapi itu memang sedang mengemuka sekarang. Oke. Memang jadi bahan inilah ya. Iya, karena memang sekarang semua orang sedang hidup dalam alam teknologi ya, dan itu sudah terbukti banyak memudahkan orang. Salah satunya Sipol ini ternyata memudahkan kita. Kita memverifikasi waktu 13 hari selesai. Kalau dari KPU Provinsi Bantennya nih Pak sebagai pelaksana pemilu untuk menanggapi segala perubahan dari MK, kemudian putusan MK, kemudian perubahan kemajuan teknologi. Sikap dari KPU Banten gimana sih Pak? Apakah mendukung 100% atau kita dengan menyesuaikan itu? Ya, pertama begini, kalau Provinsi Banten ini kan jenjangnya subordinat, katakanlah kira-kira begitu ya. Hierarkinya kan ke atas. Jadi, tapi secara kelembagaan KPU ini kan kalau dalam konteks putusan MK menerima, ya kan putusan MK tidak final dan mengikat. Jadi apapun yang diputuskan MK, KPU sebagai pelaksana peraturan ya pasti akan mengikuti itu. Adapun terhadap dorongan untuk menggunakan berbagai alat dari teknologi itu sebagian tetap diterima dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan asas penyelenggaraan pemilu. Tidak semuanya kita harus ditimbang juga. Jangan sampai penggunaan sebuah aplikasi atau teknologi, pemanfaatan teknologi itu justru melanggar asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil gitu. Itu jangan sampai, karena itu prinsip atau asas landasan bagi penyelenggara pemilu ya. Kira-kira gitu. Jadi sikap KPU itu sebetulnya sangat terbuka bagi kemajuan teknologi. Nah, KPU Banten sebagai bagian dari KPU ya pasti mengikuti itu. Arahan dari KPU lah ya, secara keseluruhan lah ya Pak ya, berarti bisa dikatakan gitu. Oke Pak, tadi kan Anda agak sedikit tentang masalah tadi penyinggung masalah Sipol tentang untuk mempermudah ya berangkat dari data kegandaan, betul kan Pak? Berarti kan data ganda ini kan selama di situ ada data kependudukan, seringkali itu data ganda itu pasti ada, betul ya Pak ya? Potensinya ada. Potensinya cukup besar. Nah, gimana KPU Banten itu upaya untuk menjaga validitas dari data ganda ini loh? Ya itu dia kita sortir. Hasil saya mau kasih tahu informasikan begini. Hasil verifikasi kita, temuan kita itu banyak sekali yang ganda tuh, ganda internal maupun ganda eksternal. Satu orang ada di beberapa partai politik. Itu yang ganda eksternal ya Pak ya. Ada di beberapa partai politik dan ada di lintas daerah. Misalnya ada di Kota Serang, namanya dalam satu partai A, tetapi di Serang ini juga kita temukan dia ada di partai B, masih dalam Kota Serang. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada yang kita temukan itu dia partai A di Kota Serang, partai B di Kabupaten Pandeglang atau partai B di provinsi lain. Dengan nama dan nik yang sama, identitas yang sama. Jadi elemen datanya sama, tapi dia ada di mana-mana. Itu. Jadi ada di mana-mana itu ada di wilayah lain, dan ada di partai lain. Dan itu kalau kita menggunakan model yang lama, agak susah kita mendeteksi itu secara manual ya. Kita nggak tahu. Tapi dengan aplikasi ini, dengan teknologi ini, bantuan teknologi, kita bisa menemukan dengan sangat cepat kegandaan-kegandaan itu. Nah, tinggal KPU kemudian memberikan statusnya ya. Kalau kegandaan eksternal ini misalnya kita berikan statusnya belum memenuhi syarat. Oh, berarti statusnya belum memenuhi syarat ya? Karena kita berikan kesempatan kepada partai politik untuk membuktikan sebetulnya ini orang
milik mana? Iya, di mana sih ini orang? Si orang ini sebetulnya ada di partai mana? Di partai A atau di partai B. Dan itu harus difasilitasi oleh partai. Karena partai yang mendalilkan bahwa dia ini adalah anggotanya, maka dia juga yang harus membuktikan. Bukan KPU yang membuktikan. Karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Gitu. Kan, gitu. Itu berarti apakah berlaku sama juga dengan masyarakat nih Pak, yang pencatutan data diri itu? Apakah berlaku sama juga dengan seperti itu? Nah kalau masyarakat namanya dicatut, ya kan banyak nih. Iya. Saya nggak pernah ikut jadi partai politik, kok nama saya ada kan? Gitu dan itu bisa digunakan. Jadi KPU itu sudah memberikan link khusus itu. Silakan cek nama diri Anda apakah terdaftar dalam partai politik tertentu atau tidak dengan memasukkan NIK. KPU kemudian menyediakan, kalau ada namanya, KPU menyediakan form pengaduan, form pengaduan, ya. Kemudian hasilnya nanti diserahkan ke partai politik. Ini orang menyatakan dirinya tidak ada di partai Anda, tolong Anda delete. Karena yang mendelete, yang bisa menghapus nama itu adalah partai, karena dia yang memasukkan. Jadi baru partai, Pak, ini informasi baru. Jadi bukan partai politik yang menginput data itu. Bukan KPU yang menginput data itu. Tetapi partai politik, masing-masing partai politik menginput data keanggotaannya. Nah, siapa yang bisa menghapus itu ya partai politik. Berarti hal itu pula yang berlaku pada saat hasil verifikasi administrasi keluar ya Pak ya? Iya, jadi partai KPU nggak bisa menghapus. Nah, itu kan data partai. Data partai punya partai, maka partai yang harus menghapus. Kalau dia menyatakan enggak, itu memang tetap anggota saya. Nah, walaupun lagi-lagi itu buktikan, buat surat pernyataan keanggotaan partai politik. Nah, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nanti surat pernyataan itu diunggah lagi dalam sipol, kemudian kita mengeksekusinya. Baru bisa kita eksekusi. Berarti itulah kenapa ada verifikasi administrasi perbaikan ya Pak? Iya, dan itu di masa perbaikannya. Perbaikan itu untuk menghapus apabila ada data-data masyarakat. Kan kadang-kadang juga ada penyelenggara juga ya namanya dimasukkan. Ada, malah Bawaslu secara nasional jauh lebih besar daripada KPU ya. Bawaslu itu sampai 275 ya, kalau saya nggak salah itu. Namanya dicatut. Padahal penyelenggara kan nggak boleh berpartai politik. Betul, itu dia Pak masalahnya. Nah, yang begini-begini masyarakat yang punya namanya dicatut mestinya harus mengisi form pengaduan, melaporkan bahwa dia memang benar bukan anggota partai politik tertentu, dia PNS misalnya. Karena kan kalau izin ya Pak ya, kalau dari sipol itu kan ada KTP-nya juga kan ya? Ada di sipol itu. Jadi begini tampilan sipol itu. Tampilan sipol itu ada diisi dengan data, diinput datanya, yang isian input dan data yang diinput itu sesuai betul dengan KTP. Betul. Nah, nanti dia unggah KTP-nya, dia unggah KTA-nya. KPU mencocokkan semua itu. Yang diinput di sipol dicocokkan identitasnya dengan yang ada di KTP dan KTA. Kalau sama semuanya, ya, dan itu ada dalam satu wilayahnya yang sama, maka dinyatakan memenuhi syarat. Kalau tidak ada yang berbeda, kita nyatakan belum memenuhi syarat. Untuk harapannya nanti di masa perbaikan ini data diperbaiki oleh partai politik, sehingga nanti kita verifikasi ulang perbaikan, maka baru kita berikan status apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Gitu. Menarik loh Pak sebenarnya, karena teknisnya banyak banget kan, cuma 1-2 tapi detail-detailnya loh. Ini cerita kita ini sebetulnya cerita yang sangat teknis banget. Iya betul kan. Belum tentu orang publik umum paham. Tetapi mereka harus tahu cara kerja ini, ya, cara tahu. Jadi KPU itu tidak serta merta kemudian membuat dokumen partai politik itu tidak memenuhi syarat. Enggak bisa begitu. Jadi ada prosesnya. Dan sipol ini bisa dipantau oleh masyarakat. Bisa dipantau. Iya, jadi gimana kami tahu partai ini bisa lolos atau enggak? Ya ini Anda bisa buka sipol itu, bisa dibuka, info pemilu itu bisa dilihat di sana, progresnya bisa dilihat di sana. Progres setiap hari. Iya, ada progres ini. Ini memenuhi syarat atau tidak itu ada di sana. Jadi KPU tidak bekerja dalam ruang gelap. Bawaslu tiba-tiba coret kan nggak mungkin ya Pak ya. Lagi pula Bawaslu kan nempel sama kita. Ya, kemudian masyarakat juga bisa memantau. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya Pak ya. Terus Pak, apa sih ya tentang ini nih?
ini kan sudah berjalan dari tanggal 2 Agustus ya Pak ya? Verifikasi administrasi kalau menurut PKPU tahapan verifikasi partai politik sampai detik 11 ini. September. Iya, sampai 11 September kan ya Pak. Nah, sebagai pelaksana pemilu ada hal-hal unik nggak sih Pak? Sebenarnya cerita dong ke masyarakat nih. Ini ada nggak sih hal lucu atau unik atau yang mungkin oh iya ya kok bisa ya terjadi di kabupaten kota tentang pelaksanaan verifikasi administrasi ini? Paling temuan data ya. Jadi kadang-kadang KTP itu fotonya kita agak mencurigakan. Curiganya kenapa Pak? Karena sepertinya fotonya kalau kita lihat dari tahun lahir dengan foto itu sepertinya lebih mudah foto teman-teman. Jadi gitu ya, ini benar nggak sih fotonya? Fotonya betul. Ya. Kemudian apalagi foto biasa paling banyak ya. Paling banyak foto. Banyak. Ada yang mirip-mirip foto itu. Tapi kan kita tidak sampai menelisik ini kebenaran KTP. KTP-nya nggak bisa karena KPU bukan bertugas menelisik ini KTP-nya benar apa enggak nih. Betul. Jangan-jangan nggak benar, nggak bisa begitu. Praduga nggak bisa, harus ada bukti. Sekali kita nyatakan bahwa KTP ini nggak benar, kita harus bisa membuktikan. Dan KPU bukan wilayah sana, kecuali ada pengaduan yang lain di luar itu ya. Yang bisa dilakukan adalah mendetek elemen kegandaannya itu. Jadi kita fokus kepada elemen nama, nik, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, status usia perkawinan, kemudian pekerjaan kayaknya lebih risiko ya, kan sama status gitu juga. Ada kadang-kadang kan ada orang yang belum status usia pegang KTP 17 tahun, tapi dia udah punya KTP. Iya, karena sudah menikah ya Pak ya. Bisa kalau dia sudah menikah maka dia harus ada usia nikah dini ya namanya ya. Nah kalau itu bagaimana ceritanya terjadi? Maka dalam kondisi begini harus dibuktikan dengan surat akta nikah. Akta nikah itu juga harus diupload di Sipol juga berarti? Iya dong. Oke. Ya, harus diupload. Kalau enggak dia ngaku-ngaku saja saya udah menikah. Ya buktinya ada nikah mana? Karena kan belum saatnya pegang belum nikah dan belum usia 17 tahun lagi. Itu menjadi anggota partai politik pula gitu. Hak pilih saja sampai 17 tahun gitu. Kira-kira gitu. Berarti dia semuanya akselerasi intinya. Jadi partai politik dia udah dapat, dia dapat. Oke Pak. Ini kan KPU kan sebagai pelaksana dan Bawaslu ini kan juga sebagai pengawas ya Pak ya. Dan kita selama ini kan saling bersinergi lah dalam pelaksanaan persiapan pemilu tahun 2024 nih. Menurut KPU nih Pak, KPU Provinsi Banten utamanya. Jadi kan tentang peran Bawaslu dalam keikutsertaan dalam pengawasan verifikasi administrasi ini seperti apa sih? Sejauh ini yang kita yang dalam pantauan saya Bawaslu kan, dan pertama kita memberi ruang tuh kepada teman-teman Bawaslu, silakan kami diawasi, kira gitu ya. Dan Bawaslu sangat kooperatif dan sangat sportif melakukan pengawasan ya. Dia tidak keluar dari tugas dan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Jadi kerjasamanya cukup bagus ya, kita terbantu dengan ada Bawaslu yang mengawasi kita, maka kita kan cenderung untuk tidak bermain-main ya kan, walaupun tanpa diawasi juga kita nggak bisa bermain-main juga kan, karena hasil akhirnya pasti ketahuan. Nah ini kerjaan main-main nih, apalagi dengan ada Bawaslu, jadi itu menambah kemudian tingkat kecermatan dan kehati-hatian kita. Jadi kan KPU itu harus bekerja dalam konteks dalam koridor hati-hati. Harus cermat karena nasib orang di situ, nasib partai di situ. Jadi partai boleh bisa lolos atau tidak itu sangat tergantung dengan cara kita. Kan unsur kehati-hatian itu harus menjadi salah satu yang harus dipegang oleh seluruh jajaran penyelenggara di KPU itu. Gila, panjang juga ya kita bahas teknis tentang pelaksanaan verifikasi administrasi ini loh Pak. Iya, teknis ini kalau bicaranya panjang, detail sekali ya. Dan saya salut juga dengan pelaksana dan maupun pengawas di tingkat kabupaten kota. Kan datanya nggak dikit ya Pak ya? Seprovinsi kita Banten. Itu data keanggotaan yang diturunkan ke Provinsi Banten itu sekitar 300.000 sekian. Ya. Nah, yang paling banyak di Kabupaten Tangerang 52.000 sekian datanya. Itu yang harus diperiksa itu. Satu-satu kita periksa itu. 50.000 itu tidak ada yang lewat. Tidak boleh ada lewat, karena kalau ada lewat kelihatan dia nggak 100%. Oh, berarti terdata juga di Sipol ya berarti? Oh, kelihatan itu. Berapa yang sudah diverifikasi? Oh iya kelihatan, karena
jumlah keanggotaan, jumlah yang harus diverifikasi. Kelihatan itu. Kalau jumlah keanggotaannya 52.000, maka yang harus diverifikasi adalah 52.000. Harus sama, harus balance. Yang paling sedikit datanya itu adalah Cilegon, kota Cilegon, karena memang penduduknya juga sedikit, 20.000 sekian. Ya. Berarti berpengaruh juga ya Pak ya, jumlah pemilih dengan karena kan keanggotaan partai politik itu minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah, selain nomor 2 yang terkecil itu adalah Kota Serang. 25.000. Selebihnya 39 sampai 42.000 bahkan 52.000. Oh, 55 juga. Lumayan cukup banyak dan itu melelahkan sekali. Mepelototin angka satu-satu itu. Kemarin kan Bawaslu Kabupaten Kota juga sering update ke kami ya Pak tentang pelaksanaan pengawasan ya. Juga sampai jam 10 malam masih. Ada yang sampai subuh. Setiap hari itu Pak, dari tanggal 20 sampai tanggal 2. Iya, tapi orangnya shift-shiftan ya. Oh, oke, berarti ada giliran lah ya. Ya kalau kita tidak atur jam kerjanya, itu waktu nggak cukup. Jadi harus diatur waktunya. Ada yang sampai subuh. Wow. Luar biasa mereka. Dan Pak. Ya teman-teman itu cukup salut kita ya. Jadi dedikasinya cukup luar biasa. Kemudian layaklah kita berikan apresiasi gitu. Dengan mereka kan sudah berkorban juga ya. Ingin menjadi bagian dari pelaku sejarah dalam pemilu 2024 ya. Betul sekali. Dalam perannya masing-masing. Ini kan juga pemilu 2024 kan akan besar ya Pak ya, karena serentak kan. Ini serentak yang kedua ya. Pilkada juga kan. Pemilu kita untuk pemilu 2024 ini pemilu yang kedua serentak setelah 2019. Ini ditambah lagi dengan pilkada yang serentak juga secara nasional di tahun yang sama. Jadi ini sebetulnya hajatan demokrasi terbesar, terakbar. Kalau saya mensilakan hajatan demokrasi terakbar di tahun yang sama. Ada 2 agenda besar, yang satu hajatan nasional, pemilu presiden legislatif, yang satu hajatan lokal, pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah, tetapi nuansa nasional juga karena dilaksanakan secara nasional. Secara serentak jadi gaungnya itu luar biasa. Oke. Pak, ini kan kita udah ngobrol banyak banget tentang pelaksanaan verifikasi administrasi dan kita juga paham betul tentang effortnya yang dilaksanakan oleh kabupaten kota nih, baik KPU maupun Bawaslu sebagai pengawas. Ada nggak Pak pesan-pesan khusus nih yang mau disampaikan ke teman-teman di tingkat kabupaten kota? Karena melihat kan banyak banget loh Pak data yang harus diverifikasi, puluhan ribu ya, secara provinsi 300.000, tapi secara kabupaten kota bervariasi. Pesan saya kira teman-teman ini sudah tahu semua, tetapi ini untuk mengingatkan ulang saja bahwa tahapan kita ini masih panjang sekali ya. Kemudian tenaga kesehatan konsentrasi masih tetap dibutuhkan ya. Karena itu kita harus bekerja semangat tetapi juga terukur ya. Hati-hati dan terukur, kemudian dengan dengan kecermatan yang cukup tinggi. Setelah tahapan verifikasi administrasi selesai, masih ada tahapan berikutnya verifikasi faktual di lapangan ya. Kita akan melakukan itu. Jadi secara keseluruhan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan itu sampai nanti 14 Desember. Jadi kalau kita hitung dari sekarang itu masih panjang sebetulnya. Masih panjang. Jadi rally-nya masih jauh ya. Energinya yang dibutuhkan juga masih panjang. Iya, nah, mudah-mudahan teman-teman di kabupaten kota itu tetap dalam kondisi sehat ya. Harus dijaga kesehatannya. Kemudian agar bisa nanti melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya. Oke. Tuh, semangat buat teman-teman kabupaten kota. Ya. Oke. Mungkin sekian kali ya Pak ya podcast dari Bawaslu Provinsi Banten untuk hari ini. Semoga informasi hari ini bisa jadi manfaat lah untuk masyarakat yang ternyata saya nggak pernah jadi partai politik, berarti bisa melapor ke Bawaslu maupun ke KPU juga bisa. KPU kalaupun tidak sempat datang ke kantor itu ada link khusus ya Pak ya. Dan untuk mengunjungi KPU kabupaten kota atau daerah masing-masing juga bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Siap. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Mahfudi atas waktunya pada hari ini gitu ya. Oke.
Baik, demikianlah sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Provinsi Banten tentang persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, utamanya pelaksanaan verifikasi partai politik. Sampai bertemu di podcast selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Podcast Bawaslu Provinsi Banten, selalu ada cerita di balik demokrasi.